Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 tentang teknologi pangan. Alam Indonesia dapat memberikan hasil panen dan ternak yang berlimpah, sehingga dapat memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Hasil pertanian dan peternakan harus diolah agar dapat bertahan lama. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Selain itu, teknologi pangan juga dapat menghasilkan makanan baru. Contohnya, dari hasil olahan kacang kedelai bisa diciptakan makanan baru, yaitu tahu, tempe, susu kedelai, kecap, dan masih banyak yang lainnya. Teknologi pangan selanjutnya yaitu hasil olahan ikan bandeng presto. Ikan bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak menggunakan panci presto. Panci presto dapat menghasilkan uap air yang bertekanan tinggi, sehingga membuat daging dan duri ikan menjadi lunak. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika ikan dibungkus plastik biasa, ikan hanya dapat bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan plastik yang tahan udara, ikan dapat bertahan selama 3 bulan. Teknologi pangan juga memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Melalui teknologi pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti gulai singkong, keripik singkong, kue, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui teknik pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan, sehingga singkong dapat bertahan lebih lama hingga 3 bulan atau lebih. Teknologi pangan selanjutnya yaitu pengolahan susu sapi. Susu sapi segar biasanya hanya memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Nah, susu sapi perlu diolah dengan baik supaya gizi susu dapat dinikmati kapan saja. Melalui teknologi pangan, susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti yogurt, keju, permen, mentega, dan es krim. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting adalah cara mengemas susu. Susu yang dikemas dengan baik akan bertahan lebih lama dan kualitas gizi pada susu akan tetap terjaga dengan baik. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa teknologi pangan memiliki manfaat yang besar, yaitu yang pertama, dapat menghasilkan makanan baru. Kemudian, menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Lalu yang ketiga, menjaga kualitas gizi pada makanan. Itulah beberapa manfaat teknologi pangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara membuat tempe. Yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahan utamanya. Yang pertama yaitu kacang kedelai, kemudian ragi tempe, dan yang terakhir daun pisang. Selanjutnya ke proses pembuatan. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Setelah direndam selama 12 hingga 18 jam, kacang kedelai dicuci kembali hingga kulitnya terlepas. Kacang kedelai kemudian direbus atau dikukus hingga empuk.
kemudian diangkat dan ditiriskan. Jika suhu kedelai sudah mulai dingin, langkah selanjutnya adalah menaburkan ragi tempe secara merata. Setelah ragi tempe ditaburkan secara merata, langkah selanjutnya kedelai dibungkus dengan daun pisang, kemudian didiamkan selama 1 malam. Proses ini juga disebut sebagai fermentasi. Setelah fermentasi selama 1 malam, maka tempe siap untuk dikonsumsi. Nah, tempe juga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, itu tadi materi pelajaran kita tentang teknologi pangan. Sampai jumpa kembali dan selamat belajar.